Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kebun kopi. Kebun yang tidak begitu luas ya, ukurannya hanya 20 meter persegi, sekitar 20 meter persegi. Saya tanam dengan sistem rapat ataupun sistem pagar ataupun sistem lancur ya, yang menjulang ke atas. Perlu diperhatikan ya, berbuah lebat pada tanaman kita, khususnya tanaman kopi, berbuah lebat dan berbuah maksimal itu adalah tujuan para petani. Akan tetapi untuk menuju berbuah lebat dan berbuah maksimal itu tidak mudah. Harus mengetahui cara 1, cara 2, cara 3, cara 4 dan seterusnya. Oleh karena itu langsung saja, bagaimana yang pertama? Yang pertama yang saya lakukan untuk mencapai tujuan yaitu bisa berbuah lebat dan maksimal, maka yang saya lakukan adalah satu, cara penanamannya itu benar. Cara penanamannya harus benar, yaitu dengan apa? Satu, ini dicangkul, gemburkan terlebih dahulu tanahnya. Jangan hanya menanam tidak digemburkan. Gemburkan terlebih dahulu tanahnya baru ditanam, atau tanam terlebih dahulu baru digemburkan. Itu sama ya, itu sama. Kenapa kok digemburkan? Itu akan mempercepat di dalam berkembangnya akar-akar yang ada pada tanaman kita. Itu yang pertama. Perkembangan akar itu cepat, mempermudah cepatnya perakaran. Yang kedua, setelah digemburkan, netralkan tanah ya, netralkan tanah. Kenapa kok harus dinetralkan? Agar akar-akar tersebut mudah di dalam menyerap nutrisinya ya. Jikalau tidak dinetralkan itu sulit ya, karena tingkat keasamannya itu tinggi ya, tingkat keasamannya itu tinggi. Bagaimana menetralkan tanah? Yang saya lakukan itu dengan cara menaburkan abu dapur ya, karena maaf saya menggunakan material-material yang ada di sekeliling saya saja ya, tidak perlu ke toko pertanian membeli kapur pertanian, tidak, karena ini kebun yang tidak begitu luas dan cukup menggunakan material-material yang ada di sekeliling saya. Saya pakai abu dapur untuk menetralisir tanah atau menetralkan tanah. Ulang lagi, menetralkan tanah itu apa? Kalau tanahnya sudah netral, akar itu mudah untuk menyerap nutrisi. Terus apalagi yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah pemotongan ataupun pemangkasan ya. Pemangkasan jikalau pada sistem lancuran ini saya lakukan beberapa kali, tidak hanya satu kali ya. Tidak hanya satu kali, ini saya langsung saja perlihatkan tanaman saya sistem pagar. Ini masih terlalu pendek ya, masih kecil, masih pendek. Tapi tidak apa-apa, saya perlihatkan karena ini upaya-upaya agar kopi itu bisa berbuah lebat di tahun-tahun yang akan datang atau di masa produksi nanti atau masa generatif ya. Oke, saya perlihatkan saja ini langsung. Saya yang selanjutnya itu melakukan pemotongan. Kapan melakukan pemotongan? Bebas, terserah panjenengan, terserah Anda ya, terserah panjenengan waktunya kapan. Yang penting jangan menghadapi musim kemarau. Yang penting jangan menghadapi musim kemarau ya. Sepertinya batang ini berbuah lebat itu yang pertama saya lakukan pemangkasan ya. Pemangkasan ini bertujuan agar apa? Agar menyimpan banyak nutrisi. Pada batang ini menyimpan banyak nutrisi. Setelah tersimpan di sini, ditransfer pada tunas yang menjulang ke atas ini ya. Nah itu. Jadi nutrisi dari akar, dari tanah diserap oleh akar ya, langsung dikirim ke batang yang sudah besar ini, lalu dikirim kepada
tunas-tunas primernya ya, tunas-tunas sekunder ya. Jadi ini batang pokok, batang primer, batang pokok, terus batang primer ya. Oke. Lalu nanti ada batang sekundernya, ranting namanya ya. Oleh karena itu, itulah yang saya lakukan. Jadi ini dibesarkan terlebih dahulu ya, dibesarkan terlebih dahulu. Terus cara yang lain setelah ini apa? Yaitu lakukan penyimpanan bahan tepat pada waktunya. Lakukan penyimpanan bahan tepat pada waktunya. Yaitu kapan? Yaitu menjelang musim hujan. Jadi ini pada bulan 5 ataupun bulan 6 ini, jikalau ini langsung dibuat untuk penyimpanan bahan, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Nah, nantinya bagaimana? Apakah ini akan tetap langsung dilakukan penyimpanan bahan ataukah tidak? Nah, itu ada dua pilihan. Ini bisa dilakukan untuk penyimpanan bahan sebagai batang-batang primernya, dibuat batang primernya, tapi nanti pada ranting produksi atau ranting sekundernya itu harus disunat atau dipotong disesuaikan dengan waktu ataupun musim penyimpanan bahan ya. Atau ini langsung kita potong, tapi bukan saatnya sekarang ya. Bukan saatnya sekarang, tapi menjelang musim penyimpanan bahan, yaitu di bulan 9 ataupun di pertengahan bulan 8 ya. Pertengahan bulan 8 boleh, atau akhir bulan 8 boleh, atau bulan ya 9 ya. Itu tepat. Dan nanti ini menjulang ke atas baru menyimpan bahan. Terus yang terakhir setelah itu adalah lakukan pemupukan yang secukupnya ya. Sesuaikan dengan budget ataupun kantong yang kalian miliki ya. Sesuaikan pemupukan yang teratur ya, yang secukupnya dan juga teratur. Terus lagi apalagi yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah rutin untuk membersihkan rumput-rumput ataupun gulma-gulma yang mengganggu tanaman kopi kita. Nah, itulah upaya-upaya untuk merawat atau cara merawat kopi kita agar ke depan ataupun tujuannya bisa berbuah lebat. Jadi jangan harap kita mendapatkan kopi hasil maksimal, buahnya lebat, hanya melihat buahnya saja atau hasilnya saja tanpa melakukan upaya-upaya atau memikirkan cara-cara atau menjalankan cara-cara yang harus dilakukan sejak awal penanaman, lalu perawatan yang maksimal ya. Jadi itulah yang saya lakukan, merawat kopi yang dilakukan dengan cara ataupun sistem lancuran pada kebun ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman para pecinta kopi, para petani kopi dimanapun Anda berada, bisa memahami apa yang saya upayakan dan apa yang saya lakukan, sehingga bisa kita praktekkan bersama-sama di kebun kita masing-masing, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Berbuah lebat adalah tujuan, berbuah maksimal adalah tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan jangan sampai lupa jalan. Oke? Untuk mencapai tujuan jangan sampai lupa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.